Di bulan Ramadan, memang Allah memberikan satu aturan yang tidak biasanya dari bulan-bulan sebelumnya. Bahkan perkara yang sebenarnya halal, Allah halalkan, tiba-tiba menjadi haram di siang hari bulan Ramadan. Allah halalkan bagi kita makanan, Allah menghalalkan bagi kita minuman, Allah halalkan bagi kita istri-istri. Tiba-tiba yang hal tersebut menjadi haram di bulan Ramadan. Ada proses di sini yang kita sebut melatih, ya. Ramadan ini seperti treatment, seperti melatih. Tapi melatih itu bukan sembarang latihan. Bukan sesuatu yang haram, ya. Bahkan sesuatu yang halal pun jangan kau kerjakan. Ini memang bisa diartikan semacam terjadi pengetatan, terjadi satu tekanan yang kuat bagi seorang mukmin. Perkara yang halal pun menjadi haram. Akan tetapi, memang banyak aturan-aturan kemudian yang membuat kita menjadi diberikan beban ini yang berat, ya, ketika harus tidak boleh minum, bahkan setetes air pun bisa membatalkan puasa kita. Di siang hari kita dahaga, menahan dahaga, walaupun sebenarnya itu perkara adalah halal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik semua aturan yang tanda kutip berat, ya, tanda kutip, kita artikan berat ketika manusia tidak boleh makan, tidak boleh minum misalkan, sebagai contoh yang mudah, ya. Tapi di balik itu semua Allah berikan kita bonus. Nah, jadi kita tidak ingin pertanyaannya dibalik, tapi pertanyaan harus tepat. Ketika Allah berikan kesusahan, di balik itu ada keindahan. Ketika ada sebuah aturan yang ketat, di balik itu ada bonus-bonus yang besar. Jadi ini harus kita bangun pemikiran seperti ini, agar kita sampai pada satu pemahaman dan bisa meletakkan satu perkara itu, membantu kita untuk memahami filosofi daripada bulan Ramadan ini. Di balik aturan itu ada bonus-bonus. Dan bonusnya bukan sembarang bonus, tapi bonus tersebut manusia, kita sebagai hambanya, juga sama. Kalau yang pertama larangan-larangan itu yang halal saja menjadi haram, yang halal saja menjadi haram. Tapi pada yang bonus, yang tidak punya arti apa-apa menjadi memiliki arti apa-apa. Yang tidak punya nilai apapun menjadi bernilai. Jadi sepadan. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan tidurnya seorang mukmin di bulan Ramadan, tidurnya seorang yang berpuasa tentunya, ya. Di sini bukan sembarang semua orang yang tidur. Kalau tidak berpuasa tidak masuk. Siapa yang berpuasa dan tidur di bulan ini, maka tidurnya dianggap ibadah. Tidur, ya kan? Tidur konotasinya orang malas tidur. Tapi akhir ini, di bulan Ramadan ini, tidurnya menjadi ibadah. Coba bayangkan, jika tidurnya saja menjadi ibadah, bagaimana membaca Qur'annya? Ya kan? Kalau saya sebutkan membaca Quran adalah ibadah, tidak perlu ada pertentangan, tidak perlu ada pertanyaan. Tapi kalau tidur dibilang ibadah, yang bukan apa-apa menjadi ibadah, bagaimana dengan baca Qur'annya? Kita bisa nilai sendiri. Ya, itu satu. Contoh berikutnya, nafas kita. Kita ini setiap hari bernafas. Kita nggak pernah ngitung berapa kali kita bernafas dalam setiap hari. Kita tidur kita sekian jam, berapa nafas yang kita hembuskan. Kita bangun, kita mandi, kita berjalan, kita berbincang sama orang, terus nafas tidak pernah henti. Mungkin jumlahnya kalau dihitung bisa ribuan, bisa puluhan ribu, entah berapa. Belum ada yang bisa menghitung nafas hari itu berapa. Dan nafas seorang mukmin, nafas seorang yang berpuasa, itu dianggap tasbih, dihitung tasbih. Kalau kita suruh bertasbih sama Allah, subhanallah, 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 mungkin baru 100 atau 1000 sudah kering lidah kita. Tapi tanpa kita sadari, nafas kita pun dihitung dengan tasbih. Ini adalah bonus-bonus yang sepadan dengan
dengan aturan-aturan yang Allah berikan kita di bulan Ramadan. Tetapi tentunya bonus ini hanya untuk mereka yang berpuasa. Bagi mereka yang tidak berpuasa, dia tidak mendapatkan bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan pun tidak akan bisa menolong dirinya karena dia tidak berpuasa. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, untuk mendapatkan bonus bulan Ramadan, dia harus menghormati bulan ini, dan bentuk penghormatan pada bulan ini dia harus berpuasa dan segala macam aturan-aturan di dalamnya harus dijalankan. Dan siapa saja yang tidak menjalankan, tidak menghormati bulan Ramadan, tidak menjalankan puasa, maka bonus-bonus keutamaan-keutamaan dalam Ramadan ini tidak akan pernah dapat sekalipun. Berganti tahun, berganti Ramadan, jika orang tersebut tidak mau berubah, maka selamanya bulan Ramadan tidak akan pernah datang kepada dia memberikan bonus-bonus itu. Atau dengan kata lain, ketika ada satu orang datang ke rumah memberikan hadiah pada setiap rumah, tiba-tiba rumah Anda dilewati, tidak mendapatkan hadiah itu, dilewatilah ke rumah sebelah rumah Anda. Datang lagi tahun berikutnya, datang lagi hadiah-hadiah itu di setiap kampung, di setiap pelosok negeri, tapi rumah Anda selalu tidak mendapatkan. Maka bisa jadi kita menjadi yang penghuni rumah sedih. Kenapa kita tidak mendapatkan? Padahal sudah lewat depan rumah kita. Maka itu mindset yang perlu kita rubah. Bagaimana kita jadikan Ramadan ini, kita hormati Ramadan ini, kita beribadah dalam Ramadan ini, agar Ramadan itu datang kepada kita, menyambut kepada kita, dan kita mendapatkan bonus-bonus di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua tidak dilewatkan sedikit pun bonus itu kepada kita, dan kita kumpulkan sebanyak mungkin setiap tahunnya. Kita masukkan bulan Ramadan ini sebagai tempat bagaimana kita menimbun pahala kita, berladang, bersawah dengan pahala-pahala kita. Amin ya Rabbal Alamin.